Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Laura. Nah, sepertinya rekan-rekan sudah mulai penasaran nih, sebenarnya apa itu ergonomi dan perancangan sistem kerja? Atau yang sering disebut sebagai work system design. Dan kenapa sih kita harus belajar ergonomi dan work system design? Nah, pastikan kita pernah ya merasa pegal-pegal atau seharian duduk di meja belajar. Atau pernah juga kita merasa terkilir, keseleo setelah mengangkat barang yang sangat berat. Nah, tentu selain itu kita juga punya rutinitas, entah berangkat sekolah setiap hari, berangkat kerja, atau bahkan jika Anda seorang ibu rumah tangga, pasti ada suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Atau gerakan tersebut kita sering sebut sebagai gerakan repetitif. Nah, ternyata menurut penelitian, gerakan yang dilakukan berulang-ulang kali secara repetitif menyebabkan merasa tidak nyaman pada tubuh atau dalam sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai pegal-pegal. Disinilah peran ergonomi dan perancangan sistem kerja diperlukan. Sesuai dengan namanya, ergonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ergos, yang berarti kerja, dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan, maka kita dapat artikan ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara kerja manusia. Dengan kata lain, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk perancangan peralatan, ruang kerja, dan sistem untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas manusia dalam melakukan tugasnya. Istilah ergonomi lebih populer digunakan oleh negara Eropa Barat, sedangkan di Amerika, ilmu ini lebih dikenal sebagai Human Factors Engineering atau Human Engineering. Wah, makin menarik ya, kok bisa Human Engineering? Nah, sebenarnya perancangan sistem kerja itu apa? Jadi, perancangan sistem kerja adalah proses mengatur lingkungan kerja, peralatan, dan tugas kita, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh pekerja. Sehingga dengan mempelajari ergonomi dan perancangan sistem kerja, teman-teman juga nanti dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendesain sistem kerja yang efektif dan nyaman. Selain itu, dengan menerapkan kedua ilmu tersebut, ergonomi dan perancangan sistem kerja, secara tidak langsung kita juga dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mengurangi resiko cedera pada pekerja. Ergonomi pertama kali dikenalkan oleh Murrell pada tahun 12 Juli 1949 ketika beberapa peneliti Inggris membentuk Ergonomics Research Society. Sejak saat itu, ergonomi terus berkembang dan digunakan di banyak industri dan bidang lainnya. Gimana, seru banget kan topiknya? Yuk kita mulai belajar ilmu ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif bagi diri kita sendiri. Sehingga terhindar dari cedera fisik, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja. Apalagi teman-teman yang bercita-cita mau punya usaha sendiri nih. Ilmu ini diterapkan sehingga proses produksinya nanti bisa lebih efektif dan efisien. Sampai jumpa di sesi berikutnya.